Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di, di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai pointer, linked list, dan double linked list, praktikum algoritma dan struktur data. Dosennya Bu Umi Salama, Universitas Mercu Buana. Oke, di sini kelompok 2 ada saya sendiri, Fajar Anugrah. Halo. Kemudian ada Sadam Wahid Prozaki. Ya, halo, maaf Bu, kameranya nggak ada Bu. Ya. Kemudian ada Tiwi Retno. Halo Tiwi. 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 Adakah Tiwi? Oh, dia baru reload. Halo Tiwi. Ya. Ada Tiwi di sini. Kemudian ada Afrika. Ada Afrika Sofiani Putri di sini. Kemudian ada anggota kami yang selanjutnya yaitu Yulia Astari di sini. Kemudian ada Dea Nur Aisyah. Halo Dea. Kemudian ada Henrico. Halo Bang Henrico. Yuk. Dan yang terakhir ada Bang Koit Wahyu. Bang Koit Wahyu. Oke. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai apa itu pointer. Pointer merupakan sebuah variabel yang berisi alamat dari variabel lain. Arti pointer dalam bahasa sehari-hari adalah petunjuk atau bisa dibilang penentu. Pointer merupakan variabel rendah. Karena pointer tidak memegang nilai tetapi memegang alamat, maka pointer terdapat dua bagian, yaitu pointer itu sendiri yang memegang alamat dia sendiri dan alamat tersebut menunjuk ke suatu nilai. Konsep pointer dalam penyimpanan, kadangkala program membutuhkan penyimpanan yang besar. Penghematan memori wajib dilakukan dengan mekanisme copy dan paste nilai variabel satu ke dalam variabel lain. Maka konsep pointer ini dibutuhkan untuk menghemat memori. Fungsinya dengan mekanisme pointer, suatu variabel dalam satu fungsi dapat diakses oleh fungsi yang lain, sehingga menghemat penyimpanan. Kegunaan pointer pada variabel, biasa kita tidak perlu tahu alamat memori dari variabel tersebut. Nah, untuk mengakses hanya perlu nama variabel tersebut. Tapi untuk struktur data dinamis, maka kita memerlukan yang namanya pointer. Yang kedua, untuk membangun struktur data dinamis, yaitu struktur data yang dibangun pada saat program berjalan dengan mengalokasikan satu blok memori. Yang ketiga, pointer dalam bahasa C++ digunakan untuk menangani parameter variabel yang dilewatkan pada fungsi. Yang keempat, kegunaan pointer itu bahasa C++ digunakan untuk mengakses informasi yang disimpan dalam bentuk array. Nah, di sini ada perbandingan variabel biasa dan pointer. Kalau variabel biasa, dia hanya berisi data atau nilai, sedangkan pointer dia berisi alamat memori dari satu variabel biasa. Nah, operasi pada variabel biasa bisa penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sedangkan pointer itu operasinya membutuhkan operator khusus n yang menunjuk ke alamat dari suatu variabel. Contohnya P sama dengan n, serta operator bintang yang menggunakan nilai dari alamat variabel yang ditunjuk oleh pointer. Contoh, integer bintang P. Untuk variabel biasa dia bersifat statis, sedangkan pointer dia dinamis. Jadi datanya berubah-ubah secara dinamis. Dan untuk mendeklarasikannya, variabel biasa cukup dengan tipe data lalu nama variabel. Contoh di sini integer A, sedangkan pointer deklarasinya dengan menggunakan bintang. Contoh di sini tipe data bintang A. Jadi perbedaan dari variabel biasa dan pointer
hanya pada bintang di sini. Nah, nanti setelah dideklarasikan, dia bisa menampung dari variabel A ini alamat memorinya. Jadi ketika nilai pointer ini dimasukkan nilai variabel A, maka ketika nilai pointer ini ditampilkan, maka dia akan menampilkan alamat dari variabel biasa ini. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Sadam Wahid Rozaki. Kepada Sadam dipersilakan. Ya, di sini saya akan mencoba mendeklarasikan variabel pointer. Suatu variabel pointer didefinisikan dengan bentuk sebagai berikut. Tipe data diikuti nama pointer yang sebelum nama pointer terdapat simbol bintang. Contohnya terdapat di bawah. Tipe data integer memiliki nama pointer nilai, tapi sebelum nama pointer nilai terdapat simbol bintang. Begitu juga tipe data char memiliki nama pointer huruf, dan sebelum nama pointer terdapat simbol bintang. Mendeklarasikan variabel pointer menggunakan tanda bintang sebelum nama variabelnya. Sedangkan untuk menampilkan nilai yang ditunjuk oleh suatu variabel pointer juga digunakan operator bintang. Untuk menampilkan alamat tempat penyimpanan nilai yang ditunjuk oleh suatu variabel pointer digunakan operator n atau operator pointer, operator alamat atau difference operator. Untuk mendapatkan alamat memori variabel pointer, contohnya adalah bilangan 1 sama dengan n bilangan 2. Bacanya bilangan 1 sama dengan bintang bilangan 2. Dibaca bilangan 1 sama dengan nilai yang ditunjuk oleh bilangan 2. Contoh program. Ditunjukkan dengan simbol dan isi dari ditunjukkan dengan simbol bintang, maka hubungan di atas adalah sebagai berikut. Bisa dilihat di bawah ada nama Andi dengan alamat dan isi dari operator Budi. Nah, di contoh program tersebut nama pointer itu ada pada variabel Andi. Sementara Budi itu bukan pointer karena tidak memiliki simbol bintang pada nama variabelnya. Andi sama dengan n Budi. Nah, itu merupakan isi dari Andi itu merupakan alamat dari Budi. Hasil programnya bisa dilihat di bawah.
setelah itu di halaman selanjutnya ada juga di pointer. Di sini ada nilai variabel v sama dengan 7 dan pointer variabel p. P sama dengan operator dan v. Maka alamat dari P sama dengan alamat yang ada pada V. Di next slide juga ada contoh program di mana terdapat 3 variabel dan satu diantaranya adalah pointer, yaitu adalah raka, pointer raka. Pointer raka sama dengan n ilham, itu adalah nilai dari variabel raka merupakan alamat memori dari nilai ilham. Contoh programnya terdapat di bawah. Penggunaan pointer reference. Programnya hampir sama, namun ada pointer reference. Ada satu variabel yang nilainya sama dengan nilai pointer, itu adalah roughly sama dengan pointer raka. Contoh programnya bisa dilihat di bawah. Untuk next selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewi. Baik, saya akan menjelaskan ilustrasi dari pointer. Di sebelah kanan pada slide terdapat diagram dari pointer. Ada pointer tunggal dan pointer dalam pointer. Pointer adalah sebuah variabel yang menyimpan alat dalam memori. Pada C++ memperbolehkan penggunaan pointer dalam pointer yang berisi data yang sama atau berbeda. Next. Berikut adalah hasil program dari contoh pointer dalam pointer. Pada program tipe data integer, baris ini mendeklarasikan sebuah variabel dengan nama integer x dan integer y. Int artesis x adalah pointer yang menunjuk pada objek. X sama dengan 25 adalah pemberian nilai. X sama dengan %x berisi alamat dari x. Y sama dengan artesis dari x berisi nilai yang ditunjuk oleh x. Lalu hasil dari programnya dapat dilihat di sebelah kanan slide. Next. Selanjutnya adalah ada pointer pada pointer. Pada program tidak terbatas menunjuk alamat dari suatu variabel. Pointer dapat pula menunjuk ke pointer lainnya. Dalam pendeklarasian, kita tambahkan pointer reference pada tanda bintang pada variabel yang akan ditunjuk. Hasil dari contoh programnya ada di sebelah kiri. Next. Pointer pada array. Pada array atau lari, pointer hanya perlu menunjuk alamat elemen pertamanya saja, karena alamat array dalam memori sudah disusun secara berurutan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Evita Sofiani Putri. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu linked list. Linked list adalah suatu simpul node atau node
yang dikaitkan dengan simpul yang lain dalam suatu urutan tertentu. Suatu simpul dapat berbentuk suatu struktur atau kelas. Simpul harus mempunyai satu atau lebih elemen struktur atau kelas yang berisi data. Secara teori, linked list adalah sejumlah node yang dihubungkan secara linear dengan bantuan pointer. Next. Linked list itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah single linked list. Apabila hanya ada satu pointer yang menghubungkan setiap node single, atau artinya field pointernya hanya satu buah saja dan satu arah. Senarai berkait adalah struktur data yang paling dasar. Yang kedua itu ada double linked list. Elemen-elemen dihubungkan dengan dua pointer dalam satu elemen. Struktur ini menyebabkan list melintas baik ke depan maupun ke belakang. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang single linked list. Dalam menghubungkan setiap node, kita dapat menggunakan cara first read, first access, atau first read last access yang berbeda dengan deklarasi struct sebelumnya adalah satu field bernama next yang bertipe struct node. Hal ini sekilas dapat membingungkan. Namun, satu hal yang jelas, variabel next ini akan menghubungkan kita dengan node di sebelah kita, yang juga bertipe struct node. Hal ini yang menyebabkan next harus bertipe struct node. Di samping kiri kita adalah gambar sebuah node. Yang bagian pertama itu disebut medan informasi, berisi informasi yang akan disimpan dan diolah. Bagian kedua disebut medan penyambung atau link field, berisi alamat simpul berikutnya. Dan untuk mengimplementasikan linked list, kita membutuhkan bantuan struct. Misalnya kita mempunyai data yang ingin disimpan dalam sebuah daftar, nama dan umur, maka kita dapat membuat struct-nya seperti berikut. Next. Di sini pointer awal harus selalu menunjukkan ke blok pertama, sedangkan blok yang terakhir harus dikaitkan ke blok yang baru. Maka kita perlu membuat sebuah pointer lagi yang bebas bergerak tanpa mempengaruhi pointer awal sampai ke blok yang terakhir dengan menggunakan perulangan while. Next. Berikut adalah contoh programnya. Bisa dilihat ya di kanan kiri itu ada contoh program. Selanjutnya yang akan menjelaskan Yulia Hasan. Baik, saya akan menjelaskan tentang double linked list, yaitu sekumpulan node data yang terurai secara linear ataupun sekuensial dengan dua buah pointer, yaitu prev dan next. Pada double linked list terdiri dari 3 buah di samping data dan pointer next. Masing-masing elemen dilengkapi dengan pointer prev yang menunjukkan ke elemen sebelumnya. Double linked list dibentuk dengan menyusun sejumlah elemen sehingga pointer next menuju ke elemen yang mengikuti dan pointer prev menuju ke elemen yang maka pointer prev dari elemen pertama menunjukkan null. Jadi berikut ini ada simpul pada double linked list, gambar pertama. Double linked list mempunyai fleksibilitas yang lebih tinggi daripada single linked list. Dalam perpindahan pada list, bentuk ini sangat berguna ketika akan meletakkan suatu elemen pada list dan dapat memilih dengan lebih bijaksana bagaimana memindahkannya. Dan di samping double linked list DL dengan 4 simpul dengan mendefinisikan dari kita lihat bahwa pointer kanan sesuai simpul menunjukkan ke simpul berikutnya,
dan pointer kiri menunjukkan simpul sebelumnya. Tetapi untuk pointer kiri, simpul pertama tidak menunjukkan simpul lainnya atau null, dan pointer kanan dari simpul terakhir juga tidak menunjukkan simpul yang lainnya. Next. Double linked list atau no circular double linked list memiliki dua buah pointer, yaitu next dan prev. Pointer next menunjukkan pada node setelah, dan pointer prev menunjukkan pada node sebelumnya. Pengertian dari double artinya fill pointer dua buah atau dua arah ke node sebelum dan sesudahnya. Linked list artinya node-node tersebut saling berhubungan satu sama lain. Non-circular artinya pointer prev dan next-nya akan menunjukkan pada null. Next. Ilustrasi pada double linked list. Di sini ada gambar di atas. Setiap node pada linked list mempunyai field yang berisi data dan pointer ke node berikutnya. Dan node sebelumnya untuk membentuk node baru melalui pointer next dan prev akan menunjukkan ke nilai null. Selanjutnya, pointer prev akan menunjukkan ke node sebelumnya dan pointer next akan menunjukkan ke node selanjutnya pada list head. Selanjutnya, deklarasi dan bentuk node baru pada double linked list. Di sini ada dua deklarasi node, yaitu tipe def, struktur T-node, dan integer data. Kemudian ada tipe datanya T-node, ada tanda bintang, pointer, next, terus kemudian tipe datanya T-node, ada bintang, dan di situ ada pointer prev. Untuk pembentukan node baru, ada tipe datanya, dan tipe datanya itu T-node, bintang, dan pointernya baru. Kemudian pointer baru sama dengan new tipe data T-node. Pointer baru lebih besar dari pointer data baru kurang dari lebih besar next sama dengan null, baru lebih besar prev dari sama dengan null. Next. Double linked list menggunakan head. Dibutuhkan satu buah variabel pointer, yaitu head akan selalu menunjukkan pada node pertama. Di sini ada contohnya gambar double linked list menggunakan head pada bawah yang angka 10. Next. Akan dijelaskan oleh Dea Nur Aisyah. Silakan. Double linked list menggunakan head lanjutan. Deklarasi pointer double linked list menggunakan head. T-node, bintang head, T koma. Berikut adalah program fungsi inisialisasi double linked list. Next, Jar. Penambahan data dari depan pada double linked list dengan head. Penambahan node baru akan diletakkan di node paling depan. Namun, pada saat pertama kali data masih kosong, maka penambahan data dilakukan pada head-nya. Pada prinsipnya adalah mengkaitkan data baru dengan head. Kemudian head akan menunjuk pada data baru tersebut, sehingga head akan tetap selalu menjadi data terdepan. Untuk menghubungkan node terakhir dengan node terdepan dibutuhkan pointer bantu. Next. Nah, penambahan data dari depan pada double linked list dengan head lanjutan. Yang pertama, list masih kosong, head-nya sama dengan 0. Yang kedua, masukkan data baru, misalnya 10. Next. Penambahan data dari depan pada double linked list dengan head lanjutan. Yang
Yang ketiga, masukkan data baru lagi dari depan, misalnya 15. Berikut representasi sebuah double linked list dapat dilihat pada gambar berikut. Next. Nama data dari depan ada double linked list dengan hit. Berikut adalah programnya. Next ya. Nama data dari belakang pada double linked list dengan hit. Penamaan pointer bantu untuk mengetahui data terbelakang. Kemudian kaitkan dengan data baru. Untuk mengetahui data terbelakang perlu digunakan perulangan. Ya, ini saya akan menjelaskan tentang penambahan data dari belakang pada double linked list dengan head. Ini yang pertama, ini ada head sama dengan 0. Dan yang kedua, masukkan data baru. Misalnya itu ada angka 10. Next. Nah, berikutnya ada juga penambahan data dari belakang pada double linked list dengan head. Ini yaitu masukkan data baru lagi dari belakang. Misalnya di sini ada angka 15 dan terdapat pada contoh pada gambar berikut. Next. Dan ini ada penambahan data dari belakang pada double linked list dengan head. Dan di sini ada contoh programnya. Next. Terus di sini ada function untuk menampilkan isi double linked list. Ini juga ada contohnya, contoh programnya di sini ada sesuai pada gambar yang tersebut ya. Berikutnya. Function untuk menghapus semua elemen dari linked list. Dan di sini juga ada contoh juga ini. Contoh programnya juga terdapat di sini. Next. Lalu ada function untuk menghapus semua elemen linked list menggunakan pointer bantu yang digunakan untuk bergerak sepanjang list dan menggunakan pointer hapus yang digunakan untuk menunjuk node-node yang akan dihapus. Pada saat pointer hapus menunjuk pada node yang akan dihapus, pointer bantu akan bergerak ke node selanjutnya dan kemudian pointer hapus akan didelete. Next. Oke, terima kasih Koit. Untuk selanjutnya kita akan mempresentasikan program yang akan dipresentasikan oleh Pak Riko. Untuk Pak Riko dipersilakan. Sebentar lagi muter. Ya, di sini saya akan menjelaskan program pointer. Pertama di sini ada include studio. Nah, di sini fungsinya untuk memanggil printf dan scanf. Nah, di sini ada conjugate.h ini di mana hasil akan langsung diberikan kepada usernya. Di sini ada main itu pertama kali program yang dibuat atau awalan. Di sini ada pengawal, yaitu di mana proses di dalam program. Yang pertama itu ada int bintang p. Bintang p itu sebagai pointer. Dan di sini juga ada int a sama dengan 25. 25 itu sebagai nilai dari A. P sama dengan dan A. Jadi P itu sama dengan nilai dari A. Dan B juga, B sama dengan
pointer dari P. Jadi nilai pointer. Jadi nilai B itu pointer dari P. Nah, di sini akan dicetak hasilnya, yaitu nilai A menampilkan angka di mana P akan mencetak nilai A. Jadi A itu angka di mana di alamat P. Nah, yang kedua itu ada printf nilai B. B akan menampilkan angka di mana alamat dari P. Sini kan prosesnya. Kita coba running. Nah, di sini ada nilai A. Nilai A itu sama dengan 25. Di alamat sekian. Maksudnya itu A itu dimasukkan angka 25. Nah, terus B sama dengan 25. B sama dengan 25 ini didapat dari mana? Dari B sama dengan pointer P. Jadi P itu sebagai pointer. Oke, selanjutnya ada program linked list. Program linked list. Program kali ini saya buat program double linked list. Cuman saya akan menjelaskan juga tentang single linked listnya. Jadi di sini yang pertama kita butuhkan itu IOStream sebagai include, menggunakan cout, cin, dan endl. Ponio digunakan untuk menampilkan hasil antarmuka para pengguna. stdio itu digunakan untuk printf dan scanf. Windows.h itu digunakan untuk CLS. Nah, di sini ada int pilih. Int pilih itu variabel pilih bertipe data int. Void pilihan. Void pilihan ini isi dari pilihan yang akan diproses, yang maksudnya yang akan dijalankan nanti di program bawah. Sama void insert data juga ada program nanti yang dijalankan di bawah. Begitu juga hapus data, cetak data. Di sini ada struct node. Nah, perbedaan dari single linked list dan double linked list yaitu kalau single linked list itu satu arah, yaitu X, cuman ada next-nya aja. Nah, sedangkan kalau double linked list itu ada graph-nya juga, bintang graph. Jadi ada node di mana single linked list itu menggunakan next, dan node di mana double linked list itu menggunakan graph dan next. Nah, di sini kita masukkan angka apa? Kita masukkan ininya, programnya. Sini ada pertama insert data, yang kedua hapus data, cetak data, dan exit. Sini ada pilihan 1 sampai 4. Nah, di sini ada pernyataan pengulangan yang ada 4 pilihan. Yang pertama itu void pilih. Void pilih itu dimana kalau pilih 1 itu insert data, kalau pilih 2 itu hapus data, kalau pilih 3 itu cetak data, dan kalau lewat atau 4 atau ke bawah itu exit. 4, 5, 6 sampai seterusnya itu exit. Dan sini ada void baru. Void baru itu kalau kita masukkan data, situ akan masukkan data lagi, yang dimana itu akan masukkan NIM, masukkan nama, masukkan mata kuliah, masukkan nilai. Nah, setelah itu hasil yang dikeluarkan dari semuanya ini akan dimasukkan ke dalam data. Nah, di sini ada ref 0. Ref 0 itu datanya dulunya 0 dan disebut data baru. Di sini ada insert data. Insert data itu kalau di double linked list itu kan banyak makan memori, jadi bisa buat dikembangkan lagi datanya atau bisa ditambah datanya segala macam. Nah, di sini ada hapus data juga. Kalau misalnya data ada yang salah bisa dihapus. Nah, di sini ada void cetak. Void cetak itu dimana semua data sudah dikumpulkan atau semua data sudah dibuat, tinggal dicetak data-datanya. Nah, tadi kan ada di atas. Nah, nanti yang bakalan dicetak itu seperti ini, nama, kuliah, dan nilai. Programnya.
kita insert data, masukkan data. Kita masukkan data lagi. Jadi kalau linked list ini banyak makan memori. Jadi saya memasukkan 2 data, jadi kalau mau dimasukin banyak juga bisa, cuman saya hanya memasukkan 2 data. Saya rasa cukup programnya dari saya. Silakan Bang Fajar. Ya, baik. Terima kasih Pak Riko. Itulah presentasi dari kami kelompok 2 mengenai pointer, linked list, dan double linked list. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Atau sudah? Cukup Bang Fajar, cukup. Cukup, oke. Jadi itulah presentasi dari kami. Jadi kesimpulannya yaitu pointer, linked list, dan double linked list ini cocok digunakan jika program yang akan kita buat itu lumayan besar dan kita fokus juga pada keringanan memori yang akan digunakan pada program kita. Maka ini lebih direkomendasikan dibandingkan kita menggunakan array, karena ini kita bisa menambahkan data sebanyak apapun tanpa kita perlu mendeklarasikan jumlah memori yang akan kita pesan pada awal program, sehingga mampu menghemat memori dibanding array. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2 dalam mata kuliah pemrograman algoritma dan struktur data yang praktikum ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.